Gue nggak tahu ini udah karantina hari keberapa, tapi gue mencoba sekali untuk menjaga kesadaran gue supaya nggak gila. Dan setiap gue mau bikin video pasti ada aja gangguannya. Tadi hujan, terus sekarang gue mau coba rekam lagi dan sekarang udah mau hujan lagi. Hey, gue tahu sekarang kita lagi berada di masa-masa sulit yang susah banget untuk berinteraksi keluar gitu, apalagi buat temen-temen yang kayak gue yang kerjanya pecicilan kesana kemari gitu kan, kayak yang kelayapan terus. Dan untuk sementara kita tidak bisa melakukan itu. Dan tentu cara kita menghabiskan waktu dalam masa-masa kayak gini, gue yakin banget banyak dari kalian yang menghabiskan waktu di media sosial, entah itu di Twitter atau di Instagram. Untuk sekarang itu gue lebih sering di Twitter. Nah, ngomong-ngomong tentang internet, waktu itu gue sama teman-teman internet gue, ada Carola, ada Gita, dan ada Kifu. Saat itu kami sedang konferensi video, dan Carola saat itu ngasih tahu ke gue ada satu akun di Instagram yang isinya tentang curhatan laki-laki. Dan nama akun tersebut adalah cermin lelaki gitu kan. Jadi di situ isinya ada cowok-cowok pada ngirim ceritanya mereka ke Mindat. Mindat itu adminnya, terus dan menceritakan masalahnya mereka apa, dan si admin ini akan memberikan solusi dan memberikan saran di takarirnya mereka. Takarir itu caption dalam bahasa Indonesia. Dan kali ini gue mau baca salah satu curhatannya, dan yang menurut gue judulnya itu bombastis sekali dan gue harus banget bikin video ini. Judulnya, merasa mertua sengaja menggoda dan sempat hampir hilang kendali. 18 plus. Malam Mindat, saya laki-laki umur 24 tahun, sudah menikah sekitar 1,5 tahun yang lalu. Istri saya umur 25 tahun. Jadi begini Mindat, pekerjaan saya sama istri alhamdulillah sudah beberapa bulan ambil KPR. Keuangan alhamdulillah tercukupi, keluarga kami juga harmonis, alhamdulillah. Permasalahannya di mertua saya Mindat, ibunya istri saya. Pas kami pindahan, istri saya ngajak serta ibunya karena sebelum menikah mereka ngontrak dan ibunya single parent. Saya sih oke-oke saja Dad, karena sekalian bantu-bantu istri di rumah. Mertua saya mirip sekali sama istri. Bedanya cuma di postur saja. Mertua lebih terawat, kalau istri saya lemah di mana-mana seperti kakak adik lah, mereka udah kurang ajar nih orang. Nah, FYI, sekedar informasi maksudnya, mertua saya itu gaul, pakaiannya kalau keluar juga fashionable. Jadi awal mula masalahnya itu di pakaian mertua saya Mindat. Kalau di rumah baju beliau minim sekali. Kadang pakai tank topan, kadang pakai baju tidur tipis tanpa bra. Sesedikit risih ngelihatnya. Mau negur sungkan sekali Mindat. Entah kenapa insting saya mikirnya beliau goda saya Mindat. Karena tiap istri tidak di rumah pakaian beliau lebih minim dari biasanya. Kadang handukan doang. Dan puncak masalahnya di minggu lalu dan saat istri pergi dan saya sama mertua berdua di rumah saja, entah setan mana yang lewat, saya nyoba goda beliau. Tapi tiba-tiba pintu diketuk, ternyata mas-mas ngantar paket. Hampir saja kami melakukan penetrasi. Setelah kejadian itu, saya sama mertua jadi canggung dan gak tegur-teguran sama sekali. Saya berdosa banget sama istri saya dan saya bingung apa harus pisah rumah sama mertua atau bagaimana. Terus ada foto pernikahan master itu. Jadi si Mindat ini menyebut orang-orang curhat sama dia itu master, tapi di blur. Gue baca cerita tersebut langsung aus guys. Pertama, anjir itu cerita apa? Gue nggak mencoba mendiskreditkan pengalaman si Mas tadi ya. Gue nggak tahu, gue tidak bisa memvalidasi apakah cerita ini nyata atau enggak. Tapi gue ngerasa cerita tersebut tuh kayak skrip video porno. Bisa dikategori ada bisa seduced by cougar, terus kategori MILF, atau kalau bisa search atau lo bisa cari di pencarian mother in law, itu banyak banget skenario yang ceritanya tuh mirip banget sama cerita yang tadi Mas itu berikan. Anjir, kalau itu nyata gimana ya? Satu sih permasalahannya, kalau gue ngelihatnya, kalau gue ada di posisi tersebut gitu, gue bilang sih sama istri gue kayak bilang kayak sama mama kamu gitu, kalau pakai baju tuh jangan yang mini-mini, kayak gini-gini nggak enak dilihat, nggak etis, kan bisa diomongin kayak gitu ya. Tapi ternyata si masnya ini
nggak mencoba, apa ya, masnya ini tidak mencoba mengkomunikasikan hal tersebut sama istrinya gitu kan. Maksud gue kayak ya nggak usah diceritain. Maksudnya gini loh, kayak lo nggak berani cerita tentang hal tersebut gitu, dan akhirnya kan makin jadi lebih parah gitu. Ternyata si mas ini ngelihat si mertuanya jadi ada rasa birahi. Nah ini nih si masnya juga tahu ya yang berpikirnya seperti apa gitu. Gue tidak bisa menilai, dan setiap orang itu kan bisa menahan nafsunya itu beda-beda tingkat gitu. Tapi maksud gue sih lebih mending untuk ngasih tahu kalau ke istri gitu kan apa yang tapi gue nggak ngasih tahu gue hampir penetrasi, enggak, gue kasih tahu kalau ya kasih tahu lah, kayak ingetin kalau ke nyokap tuh jangan pakai baju minim-minim lah kalau cuma berdua, nggak etis gitu aja. Cuma ngasih tahu kayak gitu aja, nggak enak dari tetangga atau apa kan gitu kan. Atau mungkin ya lu kontrakin rumah, lu yang bayarin gitu kan ya. Tapi poin yang lain yang mau gue sampaikan gitu, ketika muncul ada akun curhat kayak gini gitu, gue tuh jadi berpikiran berarti bisa jadi laki-laki tuh jarang banget curhat sama teman-temannya gitu tentang apa yang terjadi, karena ngerasa kayak ya sebagai laki tuh bisa melakukannya sendiri lah, padahal enggak gitu. Buat gue kalau lo punya masalah curhat aja sama temen gitu, sama orang yang lo percaya ya mungkin untuk kalau lo cerita anonim di internet ya bisa jadi kan mungkin bisa lebih aman secara privasi apa gimana, ngerti. Kadang ada juga teman kita yang ember gitu kan. Tapi yang mau gue sampaikan itu adalah apa ya, muncul akun kayak gini tuh menandakan bahwa banyak banget laki-laki yang sebenarnya tuh butuh tempat untuk curhat, tapi dia nggak menemukan hal tersebut, dan pada akhirnya dia cerita sama anonim gitu kan di internet, dan ceritanya ini gue jadikan bahan konten gitu. Gue merasa kotor dan berdosa guys. Jadi ya pada yang sebenarnya gue tuh lebih mau menekankan curhat tuh hal yang lumrah buat laki-laki, nggak usah yang kayak nggak usah mikirin yang namanya maskulinitas yang terlalu gimana deh gitu. Lu nyakitin diri sendiri soalnya akhirnya kayak gitu. Itu aja sih yang mau gue ceritain, dan sumpah cerita tadi cukup menghibur. Dan kalau teman-teman mau lihat cerita yang serupa, kalian bisa ikutin aja Instagramnya Cermin Lelaki. Itu banyak banget cerita-cerita dan banyak banget komentar warganet yang bikin gue ketawa. Maunya sampai jumpa, tetap sehat, and bye.